ini semua pembangunan harus berorientasi dengan lingkungan. Kita tidak terlepas dari situ. Iya. Mandailing Natal sangat arif menjaga lingkungannya. Iya. Konservasi, buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Taman Nasional Batanggadis Podcast. Oke, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang masih terkait Taman Nasional Batanggadis. Di sini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial ya, yang mungkin kita beliau mungkin baru dikenal. Nah, tapi dia bukan barang baru. Beliau adalah public figure yang mungkin tidak dikenal banyak orang. Beliau adalah Camat Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Bapak Enda Mora Lubis. Oke, selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke. Baik Bapak, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang. Ini namun sebelumnya nih Pak ya. Ya kita ini obrolan santai nih Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Pak. Oke Pak. Oke. Di sini Pak kita akan sedikit mengulas tentang peranan pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Tambangan terhadap Taman Nasional Batanggadis. Di sini ya mungkin untuk tahun-tahun terakhir ini ya baru marak lah ya kan peranan kecamatan yang ada di sekitar Taman Nasional Batanggadis. Nah, untuk pemerintah daerah khususnya Kecamatan Tambangan dan Bapak Mora selaku Camat Tambangan, apakah peranan pemerintah dalam sosialisasi Taman Nasional Batanggadis dan fungsinya terhadap masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Batanggadis? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya. Sebelum ke sana saya sampaikan dulu bahwa pemerintah kecamatan itu adalah penyelenggara pemerintahan umum. Di samping juga perpanjangan pemerintahan kabupaten di wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Nah, di tingkat desa atau kelurahan sesuai dengan visi misinya pemerintahan pusat, Bapak Presiden, kita ini kan membangun dari desa. Iya, betul. Itu juga harus terintegrasi dengan visi misinya Bupati Mandailing Natal. Betul. Jadi harus ada sinkronisasi di antara semua, antara sejalan dia. Artinya terkait dengan Taman Nasional Batanggadis, khususnya terkait dengan lingkungan, ini semua pembangunan harus berorientasi dengan lingkungan. Kita tidak terlepas dari situ. Di samping secara histori, Mandailing Natal itu sadar atau barangkali tidak sadar bahwa dari dulu itu Mandailing Natal sangat arif menjaga lingkungannya. Buktinya sampai sekarang di beberapa das itu, khususnya di Kecamatan Tambangan, itu masih ada kearifan lokal, lubuk larangan. Itu kan sangat baik untuk pendidikan lingkungan, di samping untuk menjaga air, kualitas airnya, menjaga dasnya dari hulu sampai hilir. Kalau nggak bagus dasnya di hulu, gimana ikan-ikannya mau bagus, mau berkembang biak dan lain sebagainya. Benar. Dan berikut juga barangkali di seluruh di seluruh Mandailing Natal, khususnya di Kecamatan Tambangan, masyarakatnya kan pola berkebunnya itu kan campur-campur. Kalau bahasa di sini kebun pocal lah namanya. Kebun pocal Pak ya. Barangkali di lingkungan itu agroforestry. Ada kebun campur-campur. Di satu musim misalnya kayak baru-baru ini di Tambangan kan musim durian, yang walaupun baru kemarin dilaksanakan festival durian, betul sekali benar. Nah, kalau panen durian atau manggis,
walaupun harga karet turun, Iya. kita masih bisa memanfaatkan potensi yang lain, komoditi yang lain. Iya, betul. Jadi artinya ketahanan ekonomi itu terjaga. Iya, iya. Hubungannya tadi dengan kebun campuran ini kan baik untuk lingkungan. Selain baik untuk lingkungan, itu juga menjadi ketahanan ekonomi masyarakat. Iya, betul. Nah, di Kecamatan Tambangan terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangnatal, khususnya di pemerintahan desa, pertanyaan Bapak tadi kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk lingkungan di Kecamatan Tambangan. Kita itu di seluruh desa dan kelurahan Kecamatan Tambangan kita berorientasi melakukan edukasi lingkungan. Sebenarnya di beberapa minggu yang lewat kita membuat festival durian dan produk-produk lain. Itu kan salah satu keluarnya adalah agar terpelihara durian-durian lokal yang unggul. Karena kita khawatir suatu saat nanti durian-durian yang enak ini ini akan ditebangi, digunakan untuk rumah, digunakan untuk yang lain. Itu kan artinya durian yang berkualitas tadi hilang. Nah, ke depan durian yang berkualitas tadi dari hasil festival ini kan kita identifikasi durian-durian baik, dan itu akan kita kembangkan. Itu kan salah satu artinya pelestarian durian-durian yang enak ini. Artinya jangan hilang. Nah, dan itu akan terus kita buat tiap tahun nanti ke depan menjadi acara reguler tahunan pemerintah Kabupaten Bangnatal. Artinya durian ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di samping lingkungan tadi. Jadi durian yang diambil dari tanaman yang ada di sekitar hutan. Nah, menjaga lingkungan agar tetap lestari tadi, Pak ya. Betul. Baik. Kemudian selain peranan kecamatan di Taman Nasional Batanggadis, apa saja program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah kecamatan guna mendukung pelestarian alam di Taman Nasional Batanggadis? Itu kembali tadi ke belakang, program yang sudah kita lakukan dan sedang berjalan itu tadi ada Lubuk Larangan, terus itu kan terus menerus. Itu kan programnya termasuk pemberdayaan, termasuk ekonomi. Karena di pemberdayaan, kenapa masuk ke pemberdayaan? Itu kan hasilnya sebagian disisihkan untuk kepentingan sosial, untuk anak yatim, madrasah dan lain sebagainya. Jadi dia nggak terpaku ke hasil hutan, Pak ya? Dia fokus ke Lubuk Larangan tadi ya, Pak ya? Betul. Di samping air akan terjaga dan betul. Harus dijaga kalau mau ikannya bagus. Otomatis dia karena ikannya membutuhkan air yang bersih, dan air yang bersih itu dihasilkan dari hutan yang lestari. Benar. Benar. Oke, selain itu apa lagi, Pak? Itu tadi ke depan kita akan mempertahankan durian-durian yang berkualitas ini. Kita tidak menebangi. Di samping kita mempertahankan pola berkebun campur agroforestry. Dan itu akan kita dorong melalui program-program dana desa. Begitu, Pak ya. Oke, selanjutnya tentang persoalan yang dihadapi baik dari masyarakat maupun dari temuan langsung terkait pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan perusakan ekosistem hutan. Itu apa peranan terkait hal itu, Pak? Ini kan terkait persoalan itu apa ibarat tanggapan ataupun penyelesaian dari Kecamatan Tambangan? Ini kan pelanggaran ini kan masih bisa kalau boleh lah, kalau boleh kita buat kategori ada pelanggaran yang masih bisa dimaafkan, kan? Ada yang menengah-menengah, ada yang memang tidak bisa lagi dimaafkan. Ada pelanggaran ringan, sedang dan berat, Pak ya. Barangkali gitu lah. Nah, kalau yang di kita barangkali sampai sekarang belum ada yang berat lah. Belum ada yang berat. Mudah-mudahan. Nah, kita tentu kalau misalnya ada pelanggaran atau pembakaran lah, kan masih skala kecil barangkali. Ini kita melakukan edukasi lah, pemahaman ke penduduk kita bahwa itu tidak baik, dan ini tidak boleh sekali, harus berulang-ulang memang disampaikan. Bentuk edukasinya seperti apa, coba? Kalau misalnya ada pertemuan desa, ada pertemuan kecamatan, ini kita sampaikan kalau membuka kebun itu tidak boleh membakar, tidak boleh menebang, apalagi di
areal-areal yang dilindungi, khususnya apalagi di Taman Nasional itu kan tidak boleh sama sekali. Iya, Nah, benar. seperti itu dia. Seperti itu Pak ya. Ya. Oke, baik. Kemudian tadi menghadapi persoalan seperti yang saya sampaikan, terus langkah-langkah yang diambil pemerintah, langkah-langkahnya misalnya ada kalau misalnya ada pelanggaran perusakan hutan, ya kan, baik di Taman Nasional ataupun di daerah penyangga, itu langkah-langkahnya yang harus dilakukan Pak ya. Kira-kira seperti apa Pak? Di samping melakukan edukasi yang berulang-ulang tadi, kita kan tentu membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk kalau di wilayahnya Tambangan, di wilayah seksi 2 ya, kita terus membangun komunikasi. Kalau itu hal-hal yang sudah artinya teknis dan udah agak pelanggaran yang menurut pandangan kita itu sudah agak berat, tentu ini kita bangun komunikasi dengan seksi, dengan pihak-pihak lain. Begitu Pak ya. Itu langkah-langkahnya. Oke, baik Pak. Setelah langkah itu, terus bagaimana komunikasi pemerintah kecamatan dengan instansi lain dan lembaga masyarakat dalam pelestarian hutan? Ya, itu tadi di awal kalau misalnya ada masalah, kita akan komunikasi dengan semua pihak termasuk seksi. Sedangkan yang tidak ada masalah pun kita tetap komunikasi dan koordinasi selalu, baik yang terkait dengan lingkungan maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kita keharmonisan itu tetap dibangun, kolaborasi itu di kecamatan tetap sampai sekarang kita terjaga dia dengan baik. Terkadang kan kalau misalnya Taman Nasional kan sering melakukan kegiatan-kegiatan patroli Pak ya. Terkadang itu menemukan ada penebangan kayak gitu ya, mungkin alasan penebangan itu mungkin salah satu karena kebutuhan masyarakat, salah satunya mungkin membangun rumah kan gitu. Terkadang memang itu jadi dilema. Nah, terkait hal itu apa kira-kira yang bisa dilakukan? Saya pikir kita kembali ke pesannya sosialisasi sebenarnya. Pesannya sosialisasi itu kan memberi pemahaman, memahamkan. Artinya kalaupun ada tindakan tegas sesuai regulasi kita, kalau menurut saya kita menggunakan tindakan yang informal lah dulu. Artinya edukasi ini kita lakukan berulang-ulang sampai terpahamkan kepada warga kita. Saya pikir ini lebih efektif ketimbang kita melakukan aturan-aturan yang sifatnya formal ya kan? Barangkali kita melakukan pendekatan informal melakukan secara persuasif, secara keluargaan, secara hubungan, berkawan dan lain sebagainya. Artinya poinnya memahamkan itu dapat. Itu barangkali yang sangat penting kita bangun bersama di para pihak barangkali. Membangun komunikasi dan edukasi yang baik Pak ya, melalui pendekatan-pendekatan persuasif. Baik. Kemudian seperti apa kehadiran TNBG bagi pemerintah, khususnya Kecamatan Tambangan dalam upaya pelestarian alam? Kehadiran TNBG bagi pemerintah, khususnya pemerintahan kecamatan, ini kan satu rangkaian yang tersistem antara Taman Nasional, antara pemerintah kecamatan. Karena menurut pandangan kita, sinergitas ini kan harus betul-betul satu, Taman Nasional, pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan kecamatan, ini kan dengan objek yang sama, dengan tanah yang sama, Mandailing Natal. Tentu untuk kajian-kajian lingkungan, kajian pembangunan fisiknya, kajian pembangunan bentang alamnya, ini kan harus tertata dengan baik. Jadi ini harus sinergitasnya harus terus dibangun. Artinya kesepahaman itu harus ada di semua pihak agar pembangunan di Mandailing Natal bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Artinya paham. Taman Nasional ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan di Mandailing Natal. Jadi harus sinergitas itu harus dibangun terus. Betul. Artinya antara pemerintah kecamatan harus paham untuk membangun
Taman Nasional Batangadis ini Pak ya. Iya. Oke. Kecamatan nggak bisa membangun sendiri, harus Iya. ada seksinya. Iya, Karena betul. kita perlu misalnya daerah yang dikonservasi itu di mana, Iya, daerah betul. tangkapan air kita di Iya, mana. Nanti pemerintahan kecamatan menggalakkan kearifan lokalnya Lubuk Larangan tadi, tiba-tiba di sumber air di daerah tangkapan air udah ditebang semua. Oh iya. Macam mana ya? Iya betul. Jadi harus sinergitas saling, itu. ya saling dibangun, mendukung. ya. Iya, betul. Oke, untuk selanjutnya, terus apa saja program yang disiapkan oleh pemerintah kecamatan untuk penguatan pelestarian alam Taman Nasional Batangadis? Program-program apa saja Iya. yang Ya, insya Allah tadi saya juga kembali ke belakang. Ini udah terprogram dan udah terbangun kesepakatan di Kecamatan Tambangan itu. Insya Allah tiap tahun itu akan ada pesta buah. pesta buah? Hubungannya dengan lingkungan. Kalau tidak baik lingkungan, pasti buahnya juga tidak baik, ya kan? Ya, Iya kan? Iya, iya. Makanya itu program salah satunya menjadi spirit Iya. untuk akibat-akibat yang lain. Kalau misalnya dibuatkan pesta buah, lingkungannya harus terjaga, airnya harus terjaga, Iya. vegetasinya harus terjaga, Betul, iya. dan lain sebagainya. Itu program tahunan kita dan terus insya Allah tiap tahun akan kita Tiap lakukan. tahun akan Ya. dilaksanakan Pak ya. Dan barangkali akibat dari kegiatan itu akan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang hubungannya dengan lingkungan. Mungkin akan menular kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, betul. Iya. Benar itu. Oke. Terus terakhir nih. Terakhir Pak. ya? Iya terakhir. Oh. Oke. Untuk terakhir nih Pak ya. Ya. Harapan pemerintah kecamatan Ya. ke depan. Ya. Ke depan untuk Taman Nasional Batangadis ini. Harapan pemerintah kecamatan ini kan bukan sebenarnya, memang itu dia. Harapannya. Pemerintah kecamatan dengan objek yang sama. Taman Nasional dengan seksinya Taman Nasional Wilayah 2 tujuan yang sama. Rakyatnya itu kan, masyarakatnya itu, tanahnya itu, wilayah secara administrasi kecamatan itu. Jadi kita punya objek yang sama, masyarakat yang sama. Selama ini barangkali kelemahan kita adalah kita jalan masing-masing. Iya. Pemerintah kecamatan jalan dengan program, Iya. ya kan? Taman Nasional dengan seksinya jalan dengan kegiatannya. Tujuannya bagus, Iya. bagus. Tapi alangkah bagusnya ya kan kalau dibangun sinergitas. Artinya Iya. pemerintah kecamatan, seksi, pemerintahan desa lagi kurangnya. Iya. Nah, ini dengan sinergitas program yang sama. Kan bisa dikolaborasikan, Bisa. lebih hemat biayanya, lebih ringan lagi. Barangkali Ya, ahli-ahlinya bisa kita datangkan. Ada Taman Nasional, ada pemerintah kecamatan. Ini Iya. selama ini kalau desa jalan sendiri ya. Iya. Pemerintah kecamatan jalan sendiri. Padahal tujuannya sama. Iya. Ke depan mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan Iya, baik, kita bangun berkolaborasi. kemitraan Iya. yang indah di kabupaten kita. Ya, Barangkali itu. agar kesejahteraan masyarakat Itu dapat dia. meningkat dan hutan tetap terjaga. Amin. Oke. Amin. Oke, Pak, itu di bincang-bincang kita dengan Camat Tambangan Bapak Enda Moral Lubis. Lubis. Nah, semoga apa yang kami bincangkan tadi dapat memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, saya dan Camat Enda Lubis pamit. Selamat sore. Salam konservasi. Huha, huha, huha. Salam konservasi. Hua, hua, hua.